Sapur nggak? Iya, beli undang emas gitu. Ya bang terima ya, mau terima ya kok. Lah kan terima undang kang emas pulang kan terima ya. Ya mungkin bapaknya bocah artinya satu panggilan yang mesra gitu. Sekali muncul gue laki-laki nih takoni warung, dalam cemaratar beli. Jadi orang kira cuma ntar kamu siapa? Ya laki ini kita kah? Ya termayu. Jadi apa pak? Di kampung mana kan? Ya, iya ada. Ya saya juga sering mendengar langsung ya keluhan seorang perempuan kita kudu anak wis nenem. Tapi belum pernah enakan yang lebenti. Dia mau bujuk itu nak ujurak nenam, belum pernah ngerasakan enak yang lebenti enak itu. Ya aku mesti ngerasakan nak. Kita beli ngerasakan nak kita nih. Oh aduhnya kita sampai udah anak nenam. Tapi belum pam yang lebenti enak. Ya tak mau tentakon enak yang lebenti itu kayak ngapa enak. Ya aku mah sampai yang sih wajar kan mah. Rabi nih rasakan anak. Ya artinya setiap bergaul dengan suami dia hanya merasakan sakitnya aja kok. Busmet tengah lahiran sakit mana? Sampai tengah nyewokannya ke bagian pegel bayi jadi takut enak lebenti. Nah ya ini, ya mending kan enak ya, gimana? Kalau sama undang-undang aja lebih mesra ya. Orang tukaran orang. Ya sing tukaran bayana. Neng muka tukaran bayar dar sepripe muka pengkarangan konon ya wa min alamati iqamatillahi ta'ala laka fi syai'i fi dzalika syai' alladzi anta fi di antara tanda Allah memposisikan dirimu iqamatillahi ta'ala laka fi dzalika syai' pada sesuatu itu alladzi anta fi yang sekarang sedang kamu tekuni, yang sekarang sedang kamu jalani, idamatul haqqi iyyaka fi dzalika syai' akan diberi kelanggengan kamu tinggal di situ. Artinya istiqomah. Ya, artinya ketika dia sampai kepada merasakan pekerjaannya itu sangat dicintai. Dia sudah mencintai pekerjaannya. Ini salah satunya, banyak orang bekerja tapi tidak mencintai pekerjaannya. Banyak orang yang tugasnya sebagai guru tapi dia tidak senang jadi guru tuh. Ngajar beli bisa, anak wong tani barangnya mah beli senang karena terpaksa saja. Itu yang bikin stres. Jadi bagaimanapun ini ada satu kiat lain supaya kamu tidak stres. Sebelah belajar untuk mencintai pekerjaan yang sedang kamu hadapi. Belajar mencintai istrimu yang sedang ada di sampingmu. Kayak mengajar mau konon bapak nih. Ya ibarat pandor mulai berseket mencoplok. Ya memang ada terjadi penghiyatan imajinasi. Itu namanya pengkhianatan imajinasi ya namanya. Terus sabdi ku dong. Ya daripada kita berimajinasi melantur kemana-mana, ya cobalah kita imajinasikan saja istri saya itu istri yang paling cantik salam dunia. Kau nampak kan? Iya. Ya memang ada di kitab kuning namanya istilah kan kata namanya kitab kuning. Sekalipun saya belum sepakat dengan istilah kitab kuning itu. Kitab kuning kita mutabaro biasa kan itu istilah yang terjadi. Kok anak wacane kok nalikan yang buka kancing maca selawat celak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad celak Allahumma sholli anak pipi itu selawat apa boleh tulis ngabung pipi tangan Mari dingin. tapi ya kalau saya kan mencari penafsiran yang mungkin ya sebelum saya menolak suatu pendapat saya mencoba menafsirkan yang lebih positif kayak makunku dalam rangka penghangatan barangnya
pemanasan aja sebetulnya. Iya, artinya aja keburu-buru ceblok-ceblok bahas mau. Pemanasan dulu, ya kan begitu kan gitu dengan kalau perlu ya dari mulai makan malamnya jam 8 kan sambil ngobrol, sambil makan enak, sambil merayu, sambil menyanjung kan gitu. Pemanasan dulu ya, pemanasan juga nggak mesti harus dalam waktu singkat ya, mulu sampai 2 jam juga nggak masalah. Konon. Boleh ngerti kita mau. Iya, namanya pemanasan dulu gitu. Sebab ketika ereksi juga tidak maksimal juga tidak enak. Ejakulasi dalam keadaan ereksi yang tidak sempurna itu tidak nikmat. Bisa muncul teh. Ya jorok lebih itu ya seksologi itu satu ilmu lah. Ya ilmu seksologi dilihat dari sisi mana ya. Kalau sebagai disiplin ilmu ya nggak ada joroknya. Siti Aisyah juga bilang la haya afiddin. Kalau itu sudah jadi kajian agama sekalipun persoalan seks yang nggak usah malu. Ya, malu ngapain yang untuk kehidupan kita kok itu. Idamatul haqqi iyyaka fi dzalika syai' akan diabadikan, diistiqomahkan, dilanggengkan oleh Allah, kamu tinggal di situ. Ma'husulin tantaiz ya, tetapi ada manfaatnya, ada gunanya, ada barokahnya, wasalamatud-din, dan juga secara agama kita terpelihara, artinya tidak merusak keagamaan, artinya dalam keadaan kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, ya kan begitu ya. Sembahyang beli tinggal, puasa beli tinggal, insyaallah barokah, kan begitu masalahnya. Wal muradu bin nata'ij ma yatarattabu alaihi min i'ta'i haqqihi. Yang disebut dengan nata'ij itu ma yatarattabu alaihi, segala akibat yang ditimbulkan, min i'ta'i haqqihi, dari memberikan haknya, al wajib wal mustahab, yang harus dan yang dianjurkan. Keada zakat seperti berzakat, wa it'amul ja'i', ya kan gitu, ngasih makan orang miskin, wasatril aryan, ya memberi pakaian orang yang telanjang, ya kan gitu, wa ighatsatul lahfan, membantu orang yang lagi susah, wa ghairi zalika min anwa'il ihsan. Ini sudah saya terangkan tadi, artinya huruf itu artinya ada kemanfaatannya. Kalau kita bisa memberikan kontribusi apa saja yang sekira ada manfaat terhadap masyarakat kita. Jadi tolok ukur keagamaan itu sebenarnya bukan seremoninya keagamaan sembahyang tuh. Kemanfaatan kamu, apa yang kamu berikan kepada masyarakat kamu. Angel kadang-kadang enggak. Ujung-ujungnya asal udah sholat 5 waktu, dikiranya lelet, perasaannya sudah hebat. Ya nggak ada apa-apanya. Itu mah barang wajib kun mah, langkah urusan bisa jadi kandak namanya kun mah. Sesuatu yang wajib, ngapain kamu banggakan? Ini barang wajib dibanggakan. Lamun beli ngelakuin ini kadora kasih dong kok. Tapi kan bukan kehebatan, itu kan ya kewajiban kamu, memang seharusnya kamu lakukan. Dan jangan dianggap itu kebaikan. Kebaikan itu adalah setelah kewajiban selesai, kan gitu. Lebih dari itu kamu memberikan yang lain, itu baru kebaikan. Orang membayarkan zakat itu mah kewajiban kamu, jangan merasa berjasa sama orang lain. Kewajiban kamu sih. Ya kita kan bagi duta apa? Zakat. Ya bukan kebaikan itu mah, itu mah kewajiban kamu. Kalau enggak bagi ya dorak gede bak siram. Baru kebaikan setelah zakat dilunasi, masih ada uang sisa dibagikan. Jadi disinilah ketika kita masih belum bisa merumuskan kesolehan sosial sebagai dasar pemikiran agama yang selalu saya dengungkan, maka jangan berharap Anda akan jadi hebat di dunia ini. Di mana hebatnya? Yang sudah individu, dewek sudah nafsi, individualisme. Siapa isun bicara kono kelang real masuk anaknya siapa? Yang ada anak Hargolis yang masuk Islam kembali, bertobat setelah tadinya masuk Kristen, kembali ke Islam lagi karena dirawat di bupati, dititipakan nih kene.
lang sing ongkos kita jaluk ko mo ko na tembelek sapa aja masakan sing seneng kita sing ngopi di tembelek ya bakal beli bantu saja ngomong tembelek manis ya artinya begini, kalau kamu tidak mau berbuat baik kepada orang lain jangan berdusta. Kamu selalu mengharapkan kebaikan orang lain untuk dirimu kan? Ana wong gak sing tane bluli ketek ka. Pasang watu gede-gede. Ya kan, bluli ngetek. Jadi kita siap irok ngetek karang wong beli. Iya. Dirajep. Pas mepet parkir mobil kah? Beli bisa, Bos. Sempit. Ya motor auto mana? Padahal masih karang kosong padahal mah. Oh iya pada ya. Motor ke belum nih. Begitu anak tapak ban kah? Suka kita dipasang batu gede-gede. Ada kan belum ketek beli. Dewe kilo. Ilok ngetek karangnya uang beli. Ya situlah. Jadi menjadi persoalan itu adalah seperti itu. Makna rofahiyah, kemakmuran, makna kesejahteraan, makna kebersamaan hampir sudah tidak dipahami lagi. Padahal nih iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Itu artinya bahwa dengan sedekah jariyah itu artinya kita masing-masing individu memberikan sumbangan, bantuan, ya kan gitu, memberikan kontribusi untuk membangun fasilitas umum, ngerti belikin kuburan, jembatan, jalan, lapangan dan sebagainya yang dipakai bersama-sama. Kok ujung-ujungnya kagum masjid, pesantren, madrasah. Bus saja mulai. Mending bakal sedekah jariyah bener, amal jariyah. Yang amal muzakkar je sifatnya muannas. Amal jariyah faridu malil mubalaghun gunataku. Mubalaghun. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, artinya kita ikut serta mencerdaskan masyarakat. Wawalidin salih itu artinya mempersiapkan generasi muda yang lebih baik. Selama ini bagaimana pengertian kamu? Ya beri paham kita makin. Nggal bengi, nggal mimbar, hadis kan berulang-ulang, tapi kemana maknanya nggak tahu saya. Sampai ujung-ujungnya anak wong wadon tekamene nangis guguk-guguk. Kula ko pak kiai sedekah jariyah, boro-boro sedekah, kula melarat dewek mangan masih kurang. Ilmu beli duwe kita nih wong bodoh buta urut beli pernah mondok ngenes temen kan anak beli duwe kita nih gabuk engkau diberiben kadangnya gara-gara kin hadis mau begitu di mata ibnu adam kan tidak dijelaskan ya seperti itu ya kira-kira begitulah. Jadi ya sekarang sekarang sudah saatnya kita harus membongkar kembali reinterpretasi ya kan, penafsiran ulang terhadap teks agama secara kontekstual, jangan berputar-putar kanda sedekah jariyah ujung-ujungnya cerita ganjaran maning bae, ilmu bermanfaat ganjaran maning bae. Jadi agama itu berputar-putar dibungkus dengan ganjaran. Jadi tambah lawas ngaji tambah goblok mungkin. Iya. Ya kenapa sampai beli tablet ceramah beli? Iya, kayak kita mengadri sampai iki mau balik sih pada ngetok hadis kan yang beli paham barangnya mah. Hati saling beli ngacak-ngacak. Ai kawin dak nang sabar. Oh, kundarnya sedekah jariyah kan kok. Iya, daripada ya jadi ketika kita tidak bisa sedekah jariyah, enggak usah kecil hati. Karena sedekah jariyah itu tidak mesti harus dengan uang. Cangkem gak sedekah jariyah kan. Tenaga sedekah jariyah. Ya sing sugih ngepai duite, sing melarat ngepai tenagane, sing wis jompo ngepai dongane beli. Ilmu yang bermanfaat itu nih akhirat dan itunya.
kayak apa tentunya? Ya bisa, ya iya bisa memberikan peluang orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa memberikan pelatihan kepada anak-anak kita dengan keterampilan. Ya, entah kursus, entah seminar, entah lokakarya, entah apa namanya lah, terserah. Yang penting meningkatkan intelektualitas. Maka ilmu hobi diklaim seperti saya, yang bisa maca kitab kuning, punten gini mah. Iya, yang bisa tahlilan, yang bisa marabanan. Maka ahli pertanian mah bukan mau bermanfaatkan mah. Ilmu dunia ya. Itu karena itu jadi ini penasihat semacam ini nih diolah oleh tangan-tangan halus, masih dalam grand design mereka, supaya kita terkurung dalam tempurung. Apa rasanya dalam tempurung ke? Oh, dong mungkin terbareng. Memang sengaja seperti itu. Karena mereka berpengalaman, mereka ini tidak akan pernah berhenti mengupayakan priben sekira-kira siraki jadi wong kafir maning bareng emang. Jangan semacam cara. Ya waddu katsirun minal ladzina utul kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Banyak ahlul kitab yang berharap mereka bisa memurtadkan kamu, lamun bisa mah balik kafir maning bisa. Eman-eman mading agama Islam ko masih mending pengen jadi Buddha sih aku. Kini masih usah kin belum entok di akhirnya bisa apa sih aku. Ya, wadda katsirun minal ladzina utul ilma, katsirun minal ladzina utul kitab yaruddunakum, wadda katsirun min ahli kitab. Iya, wadda katsirun min ahli kitab, banyak sekali ahli kitab itu ingin mengembalikan kamu supaya jadi kafir lagi. Yarudunakum min ba'di imanikum kufara. Yaitu ulang-ulang seperti itu. Dan terus meneliti mendalami tafsir hadis semua digarap semua sistematis. Barang sirane anda maca kitab Injil ke bluli. Pengen buru-buru bluli bisa aja macam-macam kan begitu. Ya kalah set begini. Lamun doang perang kah? Musuhnya pada ngirim spionase, sih dan dibilang ngirim aja mana-mana nih ya wis, serbu baik ya pelanggar. Jadi ya kalau seperti ini kondisi pertempuran kita, jangan berharap kita bisa menang. Kita tidak pernah mengukur kekuatan musuh. Kata-kata kayak bocah taburan sih nama. Dalam artian bahwa kepipil mana makin gemet mangsa urung masyarakatnya. Sekarang ya kamu ketawa-ketawa sebagai mayoritas. Entah berapa puluh tahun lagi kamu menjadi minoritas kok. Dan ini sudah terjadi seperti di Filipina. Dan ini sudah terjadi malah bukan minoritas, malah dihabisin sama sekali seperti di Spanyol, di Bosnia dihabisin semua. Habis. Tidak ada satu masjid pun yang ada, habis dijidak kembali. Kalau ada orang Islam satu yang tidak kembali ke Maroko, barang salat di Gibraltar tuh langsung dipenggal. Tidak ada satu orang pun beragama Islam di negeri ini, habis. Ini kan air mata kita kan belum kering sampai sekarang. Kelakuan Israel awit maning barangnya. Seorang tukaran digedekan nasi loh. Saling wadana beli peragat kabeli ben. Beli wis sing tahlilah sing beliau saja kemadani baik. Sing talkin sing beliau bisa kotak pendem kayak kucing. Iya, mendem kesir ka blok lewis tiga lewis. Iya. Sing kunut-kunut sing beli ya. Wis kayu berbareng. Ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita bangun bersama negeri ini. Melihat tukaran bahwa teman-teman baik. Untungnya apa sih? Saya tanya, selama kamu bertengkar nih apa untung kamu? Hanya menghancurkan agama juga kok. Aqimus shalah nurut, atu zakah nurut, wa adzin fi nasi bil haji nurut. Begitu wala tafarraqu mo. Kita pengen tukaran sih. Angel teman. Wa tasimu bihablil jami' wa la tafarraqu mo. Ketemu. Ayatin mah beli tengku. Pateng pedak kalau utang ya kan. Saya kira enggak ada alasan kok. Perbedaan mazhab, perbedaan ormas,
perbedaan partai politik. Nggak ada alasan untuk bertengkar kok. Itu kan semuanya kendaraan. Memang iya. Tidak pakai murid dari sini mau. Kalau tukarannya ya. Karena kita mata beli murid kita mau tukaran sama berapa sih? Di badan ini mana ngapain? Yang beli udah wong cilik itu beliau. Ya iya. Ya kita gabung cilik kita Bukan kira buya gumbang gaji salib gak menang baik. Oh iya. Jadi saya kira ya nanti penghujungnya siapa yang benar, siapa yang selamat, apa Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, NU persis. Wallahu a'lam. Yang jelas yang selamat itu orangnya hatinya baik. Tidak mungkin tekan di rumah nih. Semana salaman nih. Sudah blok gede. Apaan beli? Baru mau contoh aja. Oh beli gawe jaburan barangnya mah. Itu ya sudahlah. Bisa nggak sih ketika dihina orang, dicaci maki orang, kamu diem aja sih. Belajar Bu ya. Belajar Ya, sama sebagai. Ya belajar sedikit orang. Termasuk ketika ada orang menjelek-jelekan saya, tolong nggak usah marah. Nyobain belinya tuh apa sih? Tapi buya percaya dipoyok-poyok wong menang baik. Tuh buat Coba dengan waktu semuanya akan terbukti. Ala ketara becik ke titik. Orang yang salah akan kelihatan salahnya, orang yang benar akan kelihatan benernya. Terus konon baik sih perangnya. Belajarnya pendekatnya Bu ya. Pendekatnya lemari Bu. Kasih ya kon baik. Haji sakur ko ano iya. Ya iya. Coba kalau seandainya semangat beragama ini, ketika orang sadar beragama, gagian terhina, di rumahan, gagian cebrasa ke mana, ika buat sehat, undangan mana, bukatan pengen sekolah, nih sekolah los bayari, kono kata ginase, kira bakal orang sadar bertobat terus banyak wudu Allahu Akbar, ini sembayang ya, bukan hal buruk, bukan, tapi itu kan kewajiban, bukan kebaikan kamu itu mah, kewajiban juga kebaikan. Pada kalau tukang masuk kerjaan yang sawah sirah. Kewajiban tutukin ki. Iwan kan liburan ora. Mungkin ke oleh masyarakat kita sama di salim ka. Kono ta. Ya kalau kewajiban itu bukan kebaikan dong. Dilakukan bukan. Awas, jangan diartikan bahwa sakur tidak mementingkan sholat. Tidak, bukan begitu maksudnya. Salah pahaman ini kadang-kadang. Pikir-pikir aja. Ya berarti kan salah paham. Iya. Jadi untuk memelintir fakta, untuk memutar balikan, untuk buat gosip, ya banyak peluang dari apa yang sampaikan tuh. Iya bisa diputar-putar. Kecuali lamun kita nih masa teks kayak Pak Harto. Pengajian tanggal sekian iki. Tulisannya anakku, direkamannya anak. Susah kan? Ya tapi ya anggar sama jika tulis. Ya ini diputar-putar sampai tegang Kiai Sakur membolehkan perempuan telanjang karena aurat tidak ada. Ya kayak dulu saya terus ngandel bila mau kita ngomong orang kah? Tapi karena yang ngomong itu orang penting, orang yang dianggapnya tokoh, masalahnya percaya. Sampai pirang tahun gitu di embargo beli ngaji monok. Ya usah apa kita mah. Monok iya dunia kerja nang kita ngaji monok. Iya, kenapa? Ini kita belum ngomong berapa sih? Orang salah paham. Konon. Oh, anak konon. Ya gimana ya yuk? Sambil sugi. Ya. Jadi ya kadang-kadang ya kalau seandainya supaya jangan ada salah paham, saya harus mengurus secara mendetail terperinci. Mungkin ke, duduk malah tambah paham, malah tambah kabur pisan kan? Iya kan? Itu. Arti paling tidak beginilah. Sebelum engkau menuduh apapun, tolong diklarifikasi dulu. Teka menek, baik-baik kan? Duduk pakai sakor kula ku mireng jare sampeanku nguliakan udah wong wadonku jare auratku langka. Iya tak beli kan enak lega. Kisi tidak hanya dapat berita sepihak langsung ambil sikap.
Buat pak bener si Pripen mana? Wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik menyebarluaskan berita, sobat diklarifikasikan dulu iya tak enggak. Insya Allah masanya wota kita mah. Terima kasih. Aja lalu menyikapi. Yang rugikan umat akhirnya. Sampai sih merugikan umat akhirnya. Ya sampai tekan ada isu pakai sakurung ngodol-ngodol APBD. Anggaran pendapatan belanja negara APBD kaju, gawe kadang pedus ke APBD kaju, diawur-awur duit negara. APBD ini siapa menegur? Nyokana udah sederek si APBD. Perasaannya APBD gue gampang kok perasaannya. kayak paham-paham kan yang beli apa barang emang. Dari dugaan-dugaan karena akrab dengan bupati terus punya kandang kambing 50 hektar ya pasti dari APBD. Kan sebelum pribadi. Iya, itu mau duit pribadi, enggak utang juga enggak kalau duit pribadi, uang cash semuanya. Anak aja kasih damuri pernah jadi gue orang 10 juta kaya, kalian beli. Kus 10 orang mah. Ya bus. Iya, ya saya kira seperti itu. Apa bedanya siapa mana? Ngerti beli apa beda apa? Yang beli paham beli apa kok? Ya ngandel, ya aneh sih ngandel kan. Mengapa bisa terjadi demikian? Makanya jadi saya memposisikan diri saya bukan sebagai politisi, saya sebagai kiai yang tugas saya hanya membenahi moral bangsa. Saya tidak berebut jabatan, tidak berebut materi, tidak berebut apa-apa. Lalu atas dasar apa saya diposisikan sebagai politisi praktis? Ya kan begitu persoalannya. Nah, itu. Nah, lalu apakah saya lalu jenuh, uskah pegel mikir wong dermayu, kita niatnya benar, pengen mencerdaskan wong dermayu, pengen makan wong dermayu, pengen ngajak wong dermayu, tapi makanan basgah udah kuat terus kah luar negeri maning. Nah, ini juga termasuk pengkhianatan juga kalau saya tinggalkan. Memang ini tugas saya. Apa saya harus melarikan diri? Ya pengecut dong kalau begitu saya. Terus gak enak kayak bae mangan warga negara luar negeri. Iya. Kater gaji luar negeri mah kita keren jaluk we pilih jaluk. Iya kan? Misalnya bisa tuku mobil kali dina kita mah. Cuma ini kayak mikir uang sing dipecing dipikir orang yang rembu malah nyengit kita pisan. Terus gak kapok. Nah, itu yang tidak boleh. Dan kita juga diberi larangan, diwanti-wanti. Jangan sampai kamu menyesali mereka. Kamu tidak boleh kecewa dengan perlawanan mereka, dengan penghinaan mereka. Kalau kamu kecewa, kamu bisa binasa sendiri. Nabi juga dilarang kok. Allah berfirman kepada kanjeng Nabi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka." Bisa jadi engkau menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Alla yu'minu bihadzal hadisi asafa, karena kamu selalu menyesali mereka yang tidak percaya dengan ucapanmu itu. Ngelus-ngelus dada, pegel teman saya mati sih dong mana. Yakin mas sampai ke saja ngandel-ngandel lah beli-beli ya. Wa man syafal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kalau Nabi Muhammad mah pada saat itu